Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Dianur Hasanah. Di sini akan menjelaskan tentang nilai waktu uang atau time value of money. Pembahasan kali ini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu konsep dasar nilai waktu uang, yang dimana itu dibagi menjadi 2 berdasarkan waktu uangnya. Yang pertama itu future value dan yang kedua itu present value. Konsep dasar nilai waktu uang. Yang pertama, nilai uang yang dimiliki saat ini akan berbeda dengan nilai uang yang akan datang, yaitu nilai uang saat ini itu harus lebih besar daripada nilai uang yang akan datang. Terus ya, kemudian uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Contoh misalnya itu dengan uang 100.000 itu bisa mendapatkan 5 barang, tetapi dalam waktu 5 tahun ke depan uang 100.000 itu hanya bisa mendapat 2 barang. Karena itu uang yang dimiliki saat ini lebih berharga jauh dari jumlah uang di masa depan. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi nilai waktu uang. Yang pertama itu suku bunga. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi nilai uang suatu negara. Tingkat suku bunga yang tinggi akan meningkatkan nilai uang di masa mendatang. Seperti contohnya itu jika suku bunga di negara Amerika tinggi, maka nilai uang rupiah di Indonesia juga akan tinggi. Terus yang kemudian kedua ada inflasi. Peningkatan inflasi akan menyebabkan penurunan nilai mata uang, sedangkan inflasi yang rendah akan menyebabkan kenaikan nilai mata uang. Jadi seperti contohnya itu, jika inflasinya meningkat, maka nilai mata uang rupiahnya itu menurun. Sedangkan jika inflasinya rendah, maka nilai mata uang rupiahnya itu akan naik. Yang kemudian ketiga ada politik. Investor asing akan lebih memilih untuk menginvestasikan dana di negara yang stabil secara politik. Ya, masa sih kayak investor asing itu mau investasikan di negara yang sedang perang, kan tidak mungkin ya. Maka jika terjadi seperti itu akan menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hal ini dapat membuat pergerakan modal beralih ke mata uang negara yang lebih stabil. Yang kemudian ada pajak. Semakin banyak pajak yang harus kita bayar, semakin sedikit uang yang kita bisa tabung atau kita investasikan. Makanya pajak bisa bikin uang kita jadi kurang berharga kalau dibandingkan dengan uang yang kita punya sekarang. Intinya itu pajak itu bisa membuat uang kita tuh mengecil seiring waktu. Makanya penting banget nih kita buat mengerti soal pajak biar kita bisa atur keuangan dengan lebih baik. Yang kelima itu ada risiko. Uang sekarang itu lebih pasti, seperti kita tuh punya uangnya sekarang nih, jadi tidak perlu khawatir untuk kehilangan. Sedangkan uang nanti itu lebih beresiko, kayak ada kemungkinan kita tidak dapat uangnya atau nilainya jadi lebih kecil karena inflasi. Dalam dunia bisnis adalah aktivitas uang sebagai kapital. Kapital akhir periode harus lebih besar dari kapital awal periode. Itu artinya bisnis harus memperoleh laba. Dapat diartikan juga K1 merupakan nilai uang sekarang atau present value, dan kedua diartikan nilai uang di masa yang akan datang atau future value. Atau bisa dikatakan K1 itu sebagai modal awal, yang kedua itu sebagai laba ya. Jadi itu laba itu harus lebih besar daripada modal awal. Pembagian yang pertama yaitu future value, yaitu nilai masa depan dari kas atau uang yang diterima saat ini. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama itu menetapkan target keuangan. Future value membantu kita menentukan berapa besar jumlah uang yang akan kita miliki di masa depan jika kita menginvestasikan sejumlah uang tertentu saat ini dengan tingkat pengembalian tertentu. Yang kedua ada perencanaan keuangan jangka panjang. Dengan menghitung nilai masa depan dari investasi kita saat ini, kita dapat mengetahui apakah investasi tersebut sudah cukup untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan atau belum. Yang ketiga ada evaluasi investasi.
Future value dapat digunakan untuk membandingkan berbagai pilihan investasi dan memilih yang memberikan return tertinggi. Dengan membandingkan nilai masa depan dari berbagai investasi, kita dapat melihat mana yang paling menguntungkan. Nah, kita masuk ke rumus dasar future value, yaitu FV sama dengan PV kali 1 tambah I pangkat N. Dengan keterangannya, FV sama dengan nilai masa depan, PV sama dengan nilai saat ini, I-nya yaitu interest atau bunga, N-nya jumlah periode bunga yang dimiliki dalam tahun. Coba kita perhatikan tabel di bawah ya. Pada tahun atau periode yang pertama, dengan suku bunga 10%, itu nilai uangnya 1.100. Nah, pada tahun kelima, nilai uang dengan suku bunga yang sama yaitu 10% menjadi 1.611. Jadi, semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula uang di masa depan. Coba kita perhatikan contoh soal ini ya. Jika Aldi menyimpan uang di bank sebesar 50.000 dengan tingkat bunga 10% dan disimpan selama 5 tahun, hitunglah berapa nilai uang Aldi dalam 5 tahun. Nah, kita pertama yang diketahui nih, PV-nya sama dengan 50.000, I-nya atau bunganya yaitu 10%, dan N-nya sama dengan 5 tahun. Ditanya efeknya tuh berapa. Tadi kan rumus efek atau future value yaitu efek sama dengan PV kali 1 plus I pangkat N. Tinggal kita masukin nih, PV-nya tadi 50.000 dikali 1 ditambah I-nya 0,1 itu didapat dari 10 dibagi 100 yaitu menjadi 0,1 dipangkat 5. Nah, sama dengan 50.000 dikali 1,1 pangkat 5 sama dengan 50.000 dikali 1,61 sama dengan 80.500. Kemudian poin yang ketiga yaitu present value adalah nilai sekarang dari sejumlah uang atau aliran arus kas di masa mendatang. Tujuan utama dari present value yaitu pertama, membandingkan investasi. Present value membantu kita membandingkan berbagai pilihan investasi yang memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Dengan mengkonversi semua aliran kas menjadi nilai sekarang, maka dapat dengan mudah membandingkan mana investasi yang lebih menguntungkan. Yang kedua yaitu evaluasi proyek. Present value digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu proyek investasi. Dengan menghitung nilai sekarang dari semua aliran kas masuk dan keluar dari proyek, kita dapat menentukan apakah proyek tersebut memberikan keuntungan atau kerugian. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan keuangan. Present value membantu kita mengambil keputusan uang yang lebih baik. Dengan mengetahui nilai sekarang dari suatu aliran kas, kita dapat memutuskan apakah suatu investasi atau proyek layak dilakukan atau tidak. Kita masuk ke rumus dasar present value yaitu PV sama dengan EV kali 1 dibagi 1 tambah I pangkat N. Dengan keterangan EV sama dengan nilai masa depan, PV sama dengan nilai saat ini, I interest atau bunga, N jumlah periode bunga yang dimiliki dalam tahun. Coba perhatikan tabel di bawah. Nilai uang pada tahun 1 atau periode 1 dengan bunga 4% yaitu 0,962, dengan bunga 5% yaitu 0,952, dengan bunga 6% yaitu 0,943, dengan bunga 7% 0,935, dengan bunga 8 0,92, dan sampai dengan bunga 12 yaitu 0,893. Kita mengambil kesimpulan bahwa semakin tinggi suku bunga, maka semakin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa yang akan datang. Contoh soalnya, Bapak Lana ingin menabung uangnya di bank dengan tujuan mendapatkan uang sejumlah 10 juta setelah 5 tahun menabung.
Jika tingkat suku bunga yang didapatkan sebesar 5%, maka hitunglah nilai sekarang atau present value yang harus ditabungkan Bapak Lana saat ini. Diketahuinya dulu, efeknya itu 10 juta, I-nya atau bunganya itu 5%, dan N-nya 5 tahun. Nah, yang ditanyain itu PV-nya berapa. Rumus PV sendiri yaitu EV kali 1 dibagi 1 plus I pangkat N. Tinggal dimasukin efeknya yaitu 10 juta dikali 1 dibagi 1 tambah 0,05 pangkat 5 sama dengan 10 juta dibagi 1,05 pangkat 5 sama dengan 10 juta dibagi 1,27. Hasilnya yaitu Rp7.874.015. Jadi nilai atau uang sekarang yang harus ditabungkan Bapak Lana yaitu Rp7.874.500. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.